Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Mirda Maghfiratul Naimah. Di sini saya membuat peta konsep mengenai evaluasi pembelajaran bahasa Arab di tingkat MI. Jadi, evaluasi pembelajaran bahasa Arab di tingkat MI itu ada dibagi menjadi 3, yaitu alat evaluasi, kemudian ada evaluasi komponen bahasa, kemudian ada tes kemampuan keterampilan bahasa Arab. Sebelum menuju ke 3 topik tersebut, saya akan menjelaskan mengenai tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu istilah daripada tes, pengukuran, dan penilaian. Jadi, pada hakikatnya, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari sesuatu berdasarkan pertimbangan, kriteria, dan rangka pembuatan keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran itu merupakan cara guru untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. Yang pertama ada alat evaluasi. Jadi alat evaluasi itu ada 2, yaitu alat evaluasi berbentuk tes dan ada alat evaluasi berbentuk non-tes. Alat evaluasi dalam bentuk tes yaitu yang pertama ada tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai oleh siapapun dengan menghasilkan nilai yang sama. Kemudian yang kedua yaitu ada tes jawaban singkat, yaitu tes yang cara menjawabnya adalah dengan mengisi kata atau kata-kata ke dalam pernyataan yang belum lengkap. Kemudian ada tes uraian atau tes esai, adalah tes hasil belajar yang terdiri dari suatu pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban bersifat uraian atau penjelasan. Kemudian ada evaluasi berbentuk non-tes. Di situ ada pengamatan, ada angket, ada wawancara, kemudian ada skala penilaian, kemudian ada bagian partisipasi, daftar cek atau daftar cocok, dan portofolio dan riwayat hidup. Masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu ada tes kemampuan keterampilan bahasa Arab. Yang pertama itu adalah tes mendengarkan. Jadi pada tes kemampuan mendengarkan ini, bahasa Arab ini sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan siswa dalam mendengar bahasa Arab. Beberapa bentuk tes yang dapat digunakan dalam mengukur kemampuan mendengar bahasa Arab yaitu mendengarkan dan membaca. Kemudian ada dikte dan mendengarkan. Kemudian membedakan bunyi yang mirip. Kemudian mengungkapkannya kembali. Itu beberapa cara untuk tes keterampilan mendengar. Kemudian ada yang kedua yaitu tes kemampuan membaca. Jadi secara garis besarnya tes membaca ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tes membaca oral dan tes membaca pemahaman. Tes membaca oral yaitu meliputi melafalkan bunyi huruf, kemudian ada membaca kata per kata, kemudian membaca per kalimat. Terus yang kedua yaitu tes membaca pemahaman, yaitu meliputi memahami pertanyaan, memahami bacaan, phrasing, tes clause, meringkas isi bacaan, kemudian menentukan arti kosakata dalam konteks kalimat tertentu, menemukan ide pokok atau ide penunjang dalam suatu paragraf, kemudian ada menyimpulkan ide pokok bacaan, menyempurnakan paragraf, dan memenuhi fakta tersurat maupun tersirat dalam teks, serta menceritakannya kembali. Kemudian yang ketiga yaitu ada tes kemampuan berbicara bahasa Arab. Jadi pada tes ini yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Arab secara lancar dan benar dalam berkomunikasi secara lisan. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tingkat pemula, yaitu meliputi pengulangan, menyebutkan nama benda yang ditunjukkan, kemudian tes ingatan, membaca teks, melengkapi kalimat, korelasi, menjawab pertanyaan, dan lain-lain. Kemudian ada tingkat menengah, yaitu ada membuat pertanyaan dari sebuah ungkapan, kemudian ada membuat ucapan atau ungkapan dari suatu
ungkapan, kemudian memberikan informasi. Untuk tingkat menengah yaitu meliputi mengungkapkan perasaan pribadi, memberikan komentar, menggabungkan beberapa jawaban menjadi cerita, kemudian menceritakan kembali gambar, kemudian ada mengungkapkan apa yang dibayangkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini meliputi mengarang secara lisan, kemudian ada bercerita, kemudian ada menceritakan peristiwa atau pengalaman yang berkesan. Kemudian ada setelah tes berbicara, ada yang namanya tes keterampilan menulis. Jadi kompetensi menulis ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu menulis mekanis, menulis terbimbing, dan menulis bebas. Kemampuan mekanis adalah kemampuan menulis yang sangat mendasar di mana siswa dituntut untuk bisa menulis huruf-huruf Arab dengan benar, menulis kata-kata dengan memperhatikan teknik penyambungan huruf, dan menulis kalimat. Kemudian ada menulis terbimbing. Jadi, tes menulis terbimbing ini dapat berbentuk sebagai mengurutkan kata-kata acak menjadi sebuah kalimat, kemudian menyusun kalimat berdasarkan gambar, kemudian menyusun kalimat berdasarkan kosakata, kemudian mengurutkan kalimat menjadi paragraf, dan lain-lain. Masuk ke topik pembahasan yang ketiga yaitu evaluasi komponen bahasa. Jadi di situ ada beberapa komponen. Yang pertama ada bentuk-bentuk tes kosakata mufrodat. Jadi kosakata itu dipahami sebagai perbendaharaan kata-kata dalam berbagai bentuk. Jadi tes kosakata adalah tes tentang penguasaan kosakata. Ada beberapa teknik yang dapat diterapkan untuk menguji kompetensi siswa terkait dengan kosakata. Yang pertama yaitu menunjukkan benda asli, miniatur, foto, atau gambar. Kemudian memperagakan kata tersebut. Kemudian lagi ada memberi padanan kata atau sinonim. Kemudian yang keempat ada memberikan lawan kata atau antonim. Kemudian yang masuk ke yang kedua yaitu bentuk-bentuk tes bahasa. Tes bahasa merupakan suatu tes yang mengukur kemampuan siswa untuk menggunakan tata bahasa dengan tepat di dalam keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk menguji kemampuan siswa pada aspek tata bahasa bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu substitusi kata. Jadi pada substitusi kata ini, siswa diminta memberikan kata yang sebanding dengan bentuk kata yang ada di dalam kurung. Kemudian kalimat dengan pelengkap struktur. Guru menyediakan kalimat-kalimat yang dihilangkan salah satu katanya. Bagian yang kosong ini harus diisi oleh siswa dengan kata yang tepat secara gramatikal. Kemudian ada menggabungkan, yaitu guru menyediakan beberapa kalimat tunggal dan kata penghubung lalu meminta siswa menggabungkan kalimat-kalimat tersebut beserta kata penghubung yang ada dalam kalimat majemuk. Kemudian masuk ke bentuk-bentuk tes bunyi. Jadi, beberapa contoh tes bunyi bahasa Arab dapat dilakukan untuk mengukur kemampuan mengenal dan membedakan bunyi bahasa Arab. Caranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca dengan suara nyaring, kemudian membedakan bunyi bahasa Arab yang mirip, kemudian melafalkan kata-kata. Itu dia pembahasan mengenai evaluasi pembelajaran bahasa Arab di tingkat MI. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya kerjakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pembahasan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.